Saya yakin Pak Deddy Mulyadi mempunyai keberanian. Tidak ada urat takut tuh Kang Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Ini ada tantangan terbuka dari Kang Ono Surono kepada Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing mengenai kawasan puncak yang sudah beralih fungsi yang tadinya kebun menjadi banyak bangunan-bangunan wisata ataupun hotel ataupun villa-villa yang berdiri di puncak tersebut. Nah, sudah 11 bangunan yang disegel oleh pemerintah. Itu baru satu, yaitu Haibis Fantasi yang sudah dibongkar oleh Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Nah, Kang Ono Surono ini menantang Kang Deddy Mulyadi untuk membongkar tidak hanya milik BUMD, juga milik swasta. Nah, kalau misalkan kita telusuri bahwa perusahaan swasta itu kewenangannya bukan kewenangan Provinsi Jawa Barat, tetapi kewenangannya adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Itu sudah dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi seperti itu ya. Dan Kang Deddy Mulyadi siap untuk membantu jika suatu saat nanti Kementerian Lingkungan Hidup itu meminta bantuan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membongkar, maka Kang Deddy Mulyadi, pemerintah Provinsi Jawa Barat, siap untuk membantu Kementerian Lingkungan Hidup. Begitu ya kata Kang Deddy Mulyadi Bapak Aing. Kita lihat sama-sama videonya. Makanya saya meminta ke Menteri Lingkungan Hidup hari ini, mumpung masih tepat, mumpung kegiatannya masih berjalan, mumpung masyarakat lagi memberikan dukungan, berikan evaluasi yang tepat dan jelas. Saya sampaikan rekomendasinya kepada para bupati, agar para bupati wali kota kalaupun mencabut izin ada dasar pijakannya. Tidak ganti bupati, ganti izin ini juga nggak boleh, ini regulasi dijaga. Yang berikutnya juga saya meminta, ini tadi saya sudah ngomongkan di media sosial, kepada Kementerian Kehutanan, Dirjen Penegakan Hukumnya. Jadi kalau memang areal vilanya, rumah makannya, hotelnya di areal hutan lindung yang dia tidak memberikan izin, jangan diplang, bongkar, gitu loh. Karena kebutuhan ekosistem hari ini bukan plang. Ekosistem itu butuh bongkar, bukan butuh plang, gitu loh. Kalau sudah dibongkar, apa sih tujuannya? Kalau sudah dibongkar, airnya kan jatuh lagi ke tanah, meresap. Kalau diplang, nanti habis plang bulan Juni musim kemarau, orang lupa lagi. Nanti musim hujan bikin plang lagi, ya. Dan kemudian kasihan para bupatinya, warga meminta bupati untuk membongkar, kan nggak boleh juga begitu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sampurasun. Kawan-kawan sekalian, pengolahan hutan yang ada di Indonesia itu mempunyai aturan perundang-undangan di mana apabila hutan tersebut berubah fungsi menjadi perkebunan, menjadi perumahan, menjadi fasilitas umum, maka harus ada kajian, harus ada penelitian, harus ada pembahasan yang pada akhirnya harus ada keputusan penetapan kawasan hutan yang beralih fungsi atau berubah fungsi ya menjadi kawasan-kawasan lainnya. Nah, di Jawa Barat saya yakin perkebunan teh yang ada awalnya adalah hutan yang telah dilepaskan menjadi kawasan perkebunan. Dan pasti ya ada penetapannya. Nah, sehingga 11 bangunan yang telah disegel oleh Gubernur Jawa Barat, oleh Menteri Lingkungan Hidup, oleh Menteri Koordinator Pangan, dipastikan bahwa mereka melanggar peraturan perundang-undangan. Saya yakin beliau-beliau mempunyai dasar hukum yang kuat, berani melakukan penyegelan. Dari 11 itu, baru satu yang dibongkar, milik BUMD Haibis Fantasi. Nah, sehingga saya mendukung 1000% lah kepada Gubernur Jawa Barat untuk melakukan pembongkaran juga terhadap 10 bangunan yang lainnya. Nah, jadi kemarin itu kan ada respon negatif dari Menteri Pariwisata
yang menyatakan bahwa pembongkaran itu tidak dilakukan secara sepihak terhadap objek-objek wisata yang kemarin disegel. Ya salah menurut saya. Menteri Pariwisata itu salah. Karena saya yakin yang sudah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, Menteri Kehutanan, Menteri Koordinator Pangan, sudah benar. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Kalau BUMD bisa dibongkar, kenapa yang swasta tidak dibongkar? Nah, selain 11 bangunan di wilayah Puncak di Bogor itu, saya juga mendapati berbagai macam laporan yang terjadi misalnya di kawasan Lembang, di kawasan Ciwidey, di kawasan Pasir Jambu, ya, di kawasan Ciater, di kawasan Garut, Sumedang, Kuningan. Modusnya sama. Hutan menjadi kafe, hutan menjadi hotel, hutan menjadi objek wisata, ya. Perkebunan juga berubah menjadi objek wisata, hotel, ya, hunian, pemukiman dan lain sebagainya. Dan saya yakin mereka-mereka itu atau bangunan-bangunan itu yang berkontribusi menimbulkan bencana banjir di Jawa Barat. Nah, untuk itu sekali lagi, tantangan saya itu tidak sekedar tantangan. Saya yakin Pak Deddy Mulyadi mempunyai keberanian. Tidak ada urat takut tuh Kang Deddy Mulyadi. Nah, sehingga saya pastikan keberanian Kang Deddy Mulyadi kami dukung 1000% untuk melakukan penertiban pembongkaran di seluruh wilayah Jawa Barat. Jangan pernah takut. Lembur diurus, kota ditata, Jabar istimewa, petarung. Cang rampes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana menurut kawan-kawan semua? Silahkan tinggalkan di kolom komentar.